Oke ibu-ibu, masih semangat nggih? Semangat! Masih ingat tadi kita senam apa? Senam lansia. Bagaimana senam lansia? Kayak gini. Cukup gerakan-gerakan. Terus kayak gini. Nggih. Pinter sekali biar tangannya biar bergerak, Pak. Ya ampun. Apa jenenge? Senam riyen nggih. Ya dulu enggak apa-apa. Nah, di sini kita melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi nggih Bu. Yaitu tadi kita juga sudah melakukan senam, ya senam ringan karena jenengan juga sebagian kecil atau besar nih nggih? Besar nggih, itu ada lansianya. Sekarang itu masuk yang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Di sini diterangkan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia itu diperlukan peran berbagai pihak. Ada pemerintah, kemudian keluarga dan masyarakat. Apa Bu? Dari mana? Pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Jadi, kesejahteraan lansia itu juga termasuk kita sebagai keluarga ikut andil di situ, ikut membantu ketika ada lansia yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian peran pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan lansia seperti memberikan bantuan sosial kepada lansia yang kurang mampu, kemudian menyediakan panti bagi lansia khususnya lansia yang terlantar, kemudian melindungi lansia dengan peraturan yang mengakomodasi kebutuhan lansia tentang aksesibilitas, kemudian sarana dan prasarana, kemudahan dalam pelayanan administrasi dan kesehatan. Jadi jelas itu peran pemerintah. Untuk jelasnya kita lihat ya, kita lihat itu ada peran-peran pemerintah di sini. Nah, peran pemerintah yang pertama itu membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Jadi jelas memiliki fasilitas umum itu pemerintah menyediakan ini untuk lansia. Kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Jadi misalnya ini moda transportasi itu misalnya seperti bis, kemudian nak jenengan cok teng Jakarta boten nggih. Bu Anis lah cokan nggih. Sampun nggih. Biasanya kalau ada lansia terus jenengan dilelah sudah punya tempat duduk terlebih dulu, kemudian lansia datang tidak punya tempat duduk, apa yang dilakukan jenengan? Mempersilahkan lansia. Mempersilahkan lansia. Lah niku nek pada lansia kepripun? Nggih, nak sami-sami lansia. Tapi tidak mungkin nggih, Bu. Panggonan. Nggih. Tapi tidak mungkin satu bis itu isinya lansia semua itu ya. Mbok kan niku sih padane pecernya. Wisata. Wisata mesti oleh teman Jadi ya kalau begitu nanti ada ya transportasi khusus kalau begitu nggih. Kemudian misalnya ada juga kereta nggih. Saat ini kan Presiden utama pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas kereta ya yang untuk lansia, kemudian di situ juga nyaman sehingga lansia juga tidak berdesak-desakan lah intinya melas. Kemudian memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Jadi misalnya dalam pelayanan posyandu lah misalnya ketika di situ ada posyandu secara umum, kemudian ada lansia, maka lansia juga akan didahulukan, tetap didahulukan, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Kemudian memberikan pelayanan loket khusus dan
keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Nggih, biasanya nak lansia ya misalnya tempat wisata, kok di situ ada lansia ya cokan digratisnya apa ora? Nggih. Nggih. Anu Nggih. boten sing kadang tapi diskon 50%. Diskon 50%. Ngaten nggih. Dadi napa jenenge nggih? Tempat rekreasi pun juga ikut berperan nggih. Berperan dalam apa? Dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Jadi jelas nggih, peran pemerintah itu ada membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum, kemudian memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Kemudian memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Yang terakhir memberikan pelayanan loket khusus dan keringanan apa Bu? Biaya Untuk pembelian pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Jadi seperti itu nggih. Kira-kira saged dimengerti nggih? Saged. Oke. Mungkin kados niku nggih. Mungkin untuk sesi berikutnya dilanjut kali rencang kula nggih. Mungkin saking kula cukup semanten. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.